Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, dari seluruh rangkaian uraian kami yang pernah kami jelaskan melalui dirimu, sesungguhnya masih ada satu hal yang membuat bingung banyak orang, yaitu keterkaitan akhir zaman dengan semua versi kisah dan cerita dari semua unsur agama dan kepercayaan yang ada. Sebagaimana pula dengan penamaan tokoh sesuai dengan kisahnya masing-masing. Begitu pula apa yang terjadi dengan orang-orang yang diperjalankan. Ternyata bahwa orang-orang yang diperjalankan itu adalah memenuhi semua unsur agama dan kepercayaan serta kedaerahan ataupun kewilayahan. Sebagaimana contoh bahwa orang Islam dengan keyakinannya tentang Imam Al-Mahdi, sehingga pula bahwa orang-orang Islam itu sendiri banyak sekali yang diperjalankan, baik itu bagian dari orang titisan, reinkarnasi, maupun sekali kelahiran dalam hidupnya. Begitu pula dengan orang-orang Jawa Tengah dengan kisahnya Sang Satrio Piningit dari Raden Ngabei Ronggowarsito, membuat begitu banyaknya pula orang-orang dari wilayah Jawa Tengah yang dalam hidupnya diperjalankan dalam lakon Satrio Piningit. Lalu kisah dan cerita dari Gustima Prabu Sri Aji Jayabaya dengan lakon kisah dan ceritanya tentang Ratu Adil. Maka banyak pula orang-orang dari wilayah Jawa Timur yang dalam hidupnya merasa diperjalankan sebagai perjalanan tokoh Ratu Adil. Lalu kisah dan cerita dari Uga Wangsit Siliwangi, dari Prabu Siliwangi, yang berasal dari wilayah Jawa Barat, dengan kisah dan ceritanya tentang Budak Angon dan Budak Janggutan. Sehingga begitu banyak pula orang-orang dari wilayah Jawa Barat yang dalam hidupnya merasa diperjalankan sebagai tokoh Budak Angon maupun Budak Janggutan. Lalu bagaimana tentang kisah dan cerita tentang Kalki Avatar, Awatara Wisnu yang ke-10? Sekaligus yang terakhir yang akan datang pada akhir zaman kali juga. Zaman kegelapan dan kehancuran yang bersumber dari agama Hindu dan membuat begitu banyaknya pula orang-orang yang beragama Hindu yang dalam hidupnya merasa diperjalankan dalam perjalanan kehidupan sebagai tokoh Kalki Avatar. Begitu juga dengan umat Nasrani dengan keyakinannya Mesias Agung. Dan masih banyak sekali kisah-kisah dan cerita yang bersumber dari kewilayahan atau kedaerahan yang hingga sampai pada saat ini, saat perjalanan akhir zaman telah tiba masa dan waktunya. Semua kisah dan cerita itu muncul menyeruak, bersama pula dengan tokoh-tokoh yang diperankan dalam perjalanannya itu. Terkadang masih membuat bingung banyak orang sebagai fenomena yang tidak mereka fahami. Belum lagi dengan reinkarnasinya para raja Nusantara, manitisnya para tokoh-tokoh zaman yang jauh terdahulu dari masa kita, manitisnya para ratu Nusantara, membuat semakin ruwet pemahamannya, seolah-olah menjadi benang yang sangat kusut. Untuk itu, wahai Sang Penyair, kami akan uraikan semua itu, agar bisa difahami dan dimengerti oleh banyak orang, sehingga tidak terjadi pertentangan-pertentangan
maupun gesekan-gesekan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketahuilah, wahai sang penyair, bahwa yang telah disebutkan dalam uraian di atas itu adalah benar semuanya. Sebagai kebenaran kisah dan cerita tentang bertemunya kembali semua tokoh dan tokoh agama dari masa dan waktu antar zaman yang bertemu dalam satu titik masa peradaban kehidupan, yaitu kehidupan akhir zaman. Maka yang terbaik bagi semuanya adalah meyakini dengan keyakinannya masing-masing, tanpa harus menyinggungkan diri dengan unsur agama dan kepercayaan, sampai pada batas bahwa Tuhan menunjukkan secara nyata tentang kebenaran siapa-siapa yang terpilih dan dipilih. Kami katakan dan kami sampaikan kepadamu bahwa semua itu adalah benar. Hanya saja tentang rangkaian perjalanannya nanti akan seperti apa, membentuk kisah yang bagaimana tentang peradaban baru akhir zaman itu terjadi, maka sesungguhnya bahwa Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Dan tentu saja bahwa pengaturan Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Wahai sang penyair, selanjutnya kami sampaikan kepadamu bahwa mengenai tentang reinkarnasi ataupun manitis adalah sesuatu yang tidak akan tertukar. Sebagaimana dewa manitis, maka dia akan terlahir dalam raga seorang laki-laki. Dan sebagaimana pula seorang Dewi Kayangan tentu akan terlahir dalam raga seorang wanita. Dan yang demikian itu maka tidak akan tertukar. Begitu pula manitisnya atau reinkarnasinya para tokoh-tokoh dulu, baik dari para tokoh agama dan kepercayaan, baik dari para raja dan ratu Nusantara, baik dari jagat kewayangan semisal Raden Arjuna dan Sri Kandi, semuanya itu akan menempati tempat yang benar dan tidak akan tertukar. Maka janganlah berharap bahwa ada seorang titisan Raden Arjuna adalah ternyata seorang wanita. Wahai sang penyair, dalam pembahasan ini sudah tidak lagi mempermasalahkan tentang titisan atau reinkarnasi itu benar atau tidak. Namun sudah sampai pada penempatan kedudukan persoalan, atau setiap persoalan itu sesuai dengan kedudukannya dan sesuai pula dengan porsinya. Maka sekali lagi kami sampaikan bahwa semua itu memang benar telah terjadi antar wilayah, agama, dan lain sebagainya tentang reinkarnasi dan manitis tersebut, sehingga bercampur baur seperti tidak karuan. Jika telah kami katakan bahwa hal itu adalah benar adanya, maka hanya tinggal satu saja, yaitu sebuah pembuktian sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai kebenaran kisah dan sejarah peradaban akhir zaman. Wahai sang penyair, saat ini adalah saat yang sudah memasuki titik puncaknya dari kemunculan yang terpilih. Maka sebaik-baiknya pembenaran adalah nanti saat yang terpilih Tuhan itu telah nyata di hadapan semuanya, dan waktunya memang akan segera terjadi. Demikian itulah, wahai sang penyair, sebuah pelurusan dari kami untuk menguraikan benang kusut yang selama ini sudah terjadi tentang reinkarnasi ataupun manitis, bahwa sebenarnya tidak akan pernah tertukar. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan.
Semoga dengan semua uraian ini membuat banyak orang bisa memahami tentang banyaknya orang yang diperjalankan dari semua kalangan dan agama. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.